San, sibuk nggak? Wahyu, enggak sih, aku lagi giniin nilainya anak-anak nih. Ada apa? Kok kamu kayaknya murung gitu? Ada masalah sih dikit nih. Bisa nggak aku cerita sama Nisa? Oke, boleh. Kamu mau cerita apa? Mau cerita tentang ini sih, pembelajaran PJJ-nya, Miss. Agak ada masalah sama partisipasi siswa. Terus kemarin kan waktu rapat rutin pertama tuh aku dapat teguran karena masalah partisipasi siswa yang kurang gitu. Oh gitu, oke deh. Sebelum Wahyu cerita nih, kira-kira tujuannya Wahyu mau cerita sama aku tuh apa? Ya kan dia dapat solusi gitu, jadi punyalah gambaran untuk apa yang mesti aku kerjakan selanjutnya biar nggak kena masalah yang sama lagi kayak gitu. Oh begitu, oke. Sekarang Wahyu udah tahu nih tujuannya kita diskusi lah ya ceritanya gini untuk tahu masalah dan juga solusinya nanti Wahyu. Terus bisa nggak Wahyu jelaskan secara detail apa sih yang terjadi di pembelajarannya di kelasnya Wahyu mungkin sehingga partisipasi siswa itu menurutmu rendah? Yang pertama sih masalah absen, banyak murid yang lambat atau bahkan kadang nggak absen. Kemudian pas PJJ ngumpul tugasnya juga nggak semua muridnya ngumpul gitu. Terus pas Google Meet juga kadang-kala mereka tuh ada aja yang nggak ikut gitu, alasannya nggak punya kuota kayak gitu, nggak punya HP gitu sih. Apakah siswanya itu memang benar-benar nggak punya HP terus bilang nggak punya kuota gitu sehingga nggak ikut pembelajaran? Nah itu juga sih Miss, nggak tahu juga sebenarnya muridnya itu bener nggak punya HP atau nggak punya kuota atau nggak mampu buat beli kuota. Maunya sih nanti mau kunjungin muridnya langsung gitu. Oke, jadi Wahyu partisipasi siswanya itu kurang, terus kadang ada siswa banyak yang nggak absen, habis itu pas jimit juga mereka beralasan nggak ikut karena nggak ada paket. Ya. Nah, terus yang lainnya mungkin karena nggak ada kuota, terus nggak ada HP mungkin ya, jadi nggak tahu kitanya. Terus Wahyu maunya apa tadi? Maunya sih kunjungan ke rumah siswanya yang bermasalah. Sama ya pertamanya sih survei aja dulu Miss, di HP, lewat WA sih ya, siapa-siapa saja yang bermasalah untuk pembelajaran. Terus baru nanti sudah terdata siapa-siapa saja yang bermasalah, baru nanti aku maunya kunjungan ke rumahnya gitu, apa benar, ngecek kebenaran gitu sih, apa benar nggak punya HP sama nggak punya uang buat beli kuota kayak gitu. Oke, jadi nanti rencananya Wahyu mau buat survei terus dikasih anak-anak, terus dari survei itu baru ketahuan ya siapa yang nggak punya HP sama nggak punya kuota. Jadi apa yang dilakukan sama yang nggak punya HP itu tadi? Kalau dari saranku sih yang nggak punya HP itu bisa ke temennya yang punya HP, jadi joinan gitu loh Miss, jadi satu HP berdua gitu. Itu juga maksudnya itu juga bisa apa namanya, jadi solusi buat yang nggak punya kuota. Jadi kan sekalian ya, yang nggak punya HP sama nggak punya kuota bisa join sama temennya yang punya HP sama punya kuota gitu. Oh, bagus juga itu idenya. Jadi lebih hemat gitu ya. Jadi bersama mungkin mereka yang punya HP bisa bantu temennya yang nggak punya HP, terus yang keterbatasan kuota juga gitu ya. Terus kalau misalnya temennya itu misalnya nggak enak atau sungkan gitu minta sama temennya untuk kuota gitu saya, padahal dia punya HP, gimana dong tuh? Nah kalau itu sih menurutku bisa ke minimarket terdekat, misalnya beli apa gitu kan, biasanya kalau belanja dikasih password wifi kayak gitu kan, bisa jadinya apa namanya belajarnya pakai wifi yang di warung atau yang di minimarket tersebut gitu. Oh iya ya, benar juga, di minimarket atau di warung-warung sekarang itu sudah melengkapin pakai wifi ya, jadinya mereka ini juga di Balai Banjar kan juga ada, jadi itu free kan, saya nggak perlu belanja juga bisa ke sana. Oh iya benar juga, betul.
Jadi bisa di minimarket atau di Bali Banjar, jadi lebih leluasa mereka ya. Bagus juga itu Wahyu. Terus gimana dengan rencanamu tentang partisipasi siswa yang di Google Meet misalnya? Mereka mungkin Wahyu, apakah sudah melakukan pembelajaran secara kreatif dan interaktif sama anak-anak? Menurut aku sih sudah ya Miss, karena PowerPoint tuh udah aku buat kayak kekinian gitu, maksudnya gambarnya lucu-lucu, terus ya maksudnya gambar yang lucu tapi masih sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan, nggak sih lebay sekali gitu. Kemudian materi yang aku ajarkan juga aku relate, aku hubungkan kehidupan sehari-hari sama tren-tren mereka sebagai anak muda, misalnya kayak PUBG lah atau apalah gitu kan bisa. Misalnya aku ngajar tentang asking and giving opinion, pastilah mereka itu di pembelajaran asking and giving opinion itu kan tentang menyampaikan pendapat, dan mereka itu kan sekarang zamannya kayak PUBG, main gamenya itu dan di sana kan bisa kita relate gimana pendapat mereka tentang game tersebut. Jadinya aku udah mencoba untuk membuat materi yang menarik lah, maksudnya relate, gampang untuk dicerna oleh anak-anak gitu, karena sesuai dengan zamannya mereka kayak gitu sih. Oke, menurutku itu juga bagus, sudah masuk ke kesukaannya anak-anak ya. Jadi mungkin mereka juga tertarik gitu kan untuk berpartisipasi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang misalnya memang nggak kenal dengan game itu? Apa sih yang akan Wahyu lakukan? Kalau misalnya nggak kenal gamenya, misalnya kayak kartun lah, film-film itu kan mereka pasti pernah ya nonton film kayak gitu. Misalnya film kayak Doraemon kayak gitu tuh kan udah lumrah banget gitu. Iya, bener. Jadi kan ada aja yang kita pakai untuk meminta atau bagaimana menyampaikan pendapat tentang suatu hal yang relate dengan kehidupan mereka gitu, entah itu game, entah itu film, entah apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Jadinya kan secara tidak langsung mereka bisa mempraktekkan cara memberikan pendapat menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan Oke Wahyu, jadi apa sih yang akan Wahyu lakukan untuk biar siswanya itu konsisten dan mereka tuh mau komit untuk ikut PJJ kayak ngisi presensi, ikut tugas, ikut jimit? Apa sih yang akan dilakukan? Kalau aku sih bikin kesepakatan nih. Jadi kalau seandainya mereka nggak ikut jimit atau nggak ngumpul tugas atau tidak absen, itu mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan di kelas gitu. Oh, jadi Wahyu nanti bakal bikin kesepakatan kelas sama anak-anak tentang pelaksanaan dari pembelajaran, baik itu dari absensi, selama proses pembelajaran, kemudian ketika ulangan, dan ketika kita melakukan jimit. Itu sih. Terus gimana dengan anak yang tidak punya HP misalnya? Gimana caranya melakukan kesepakatan itu? Nah, kalau sama anak yang tidak punya HP, seperti tadi sih saya minta mereka untuk ketika jimit nih ya, saya melakukannya ketika jimit, jadi ketemu langsung sama mereka. Jadi pas saya melakukan survei, kemudian melakukan komunikasi lewat WA, jadinya saya menyampaikan bahwa yang tidak punya HP untuk sementara, kan tidak terus-terusan ya, sementara silahkan ikut join sama temannya yang punya HP dan punya kuota, jadi mereka bisa ikut di jimit. Nah, setelah semua terkumpul, maksudnya anak-anak semua ikut, kita buat kesepakatan. Nah, dari sana mereka bisa ikut menyepakati apa yang kita akan diskusikan ketika di jimit kayak gitu sih. Jadi secara langsung mereka kan juga sudah ikutan gitu loh, sudah tahu jadinya. Ya benar-benar benar juga sih. Nah, terus kira-kira kesepakatan apa sih yang bakal nanti disusun di kesepakatan kelas itu? Contohnya misalnya kalau misalnya lambat absen, itu ketika jimit dia akan memimpin doa kayak gitu. Kemudian kalau misalnya lambat mengumpul tugas,
itu akan mendapatkan tugas tambahan, tapi tidak banyak sih, tugas tambahan sesuai dengan hal-hal yang dia kurang pahami ketika dia sedang mengumpul tugas, kemudian saya koreksi ada yang kurang. Nah di sanalah nanti saya kasih penambahan tugas, di mana penambahan tugas tersebut juga memberikan pemahaman lebih dalam pada anak tentang tugas yang dia kerjakan, kayak gitu sih. Wah, itu bagus sih kesepakatan kelasnya. Menurutku itu bakalan membuat anak komitmen ya dalam melakukan PJJ ini. Oke, nah sekarang bisa nggak Wahyu dari awal jabarkan rencananya apa-apa saja yang akan Wahyu lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelasmu? Pertama sih saya melakukan komunikasi dulu sama anak ya, lewat WA. Kemudian yang tidak ikut WA, yang tidak punya HP itu saya kunjungi ke rumahnya, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita membuat janji untuk bertemu di Jimit. Jadi membuat kesepakatan kelas. Ya, setelah kesepakatan kelas sudah dirancang, sudah diselesaikan dan sudah disepakati, jadi nanti tinggal dilaksanakan saja, seperti itu. Oke. Kalau ada yang melanggar kan disesuaikan dengan sanksi yang dia harus terima dari pelanggaran yang dia kerjakan, gitu sih. Jadi anak-anak tuh jadinya lebih komit. Jadi anak-anak tuh lebih komit ya, karena dari sanksi yang sudah disepakati. Nggak mau kan mungkin cuma gara-gara telat absen dia harus mimpin kan, jadinya lebih gercep gitu jadinya dia untuk absen gitu kan. Wah, Wahyu sudah menyadari ya sepertinya dengan kesepakatan kelas dan konsekuensi yang dibuat nanti bisa membuat anak-anak itu dalam tanda kutip jengah gitu ya. Jadi aku nggak mau nih terlambat, nggak mau melakukan konsekuensi, jadinya mereka harus ikut. Oke, benar sekali. Nah sekarang siapa sih yang kira-kira bisa membantu Wahyu dalam hal ini? Kalau saya sih pertama minta tolongnya sama circle pertama ya, teman-teman sesama guru bahasa Inggris, kayak Miss Anji, kayak Mr. Swarke, kayak gitu. Nah nanti mungkin ketika kita melakukan kesepakatan, ketika Jimit nanti Miss Anji sama Mr. Swarke bisa ikut, jadi sekalian supervisi. Terus anak-anak juga jadinya lebih segan, maksudnya lebih lebih greget ikutan Jimilnya gitu, lebih disiplin gitu sih. Oh iya, karena ada guru luar di kelas mereka, selain walinya dan juga selain guru mapelnya Miss Wahyu juga. Jadi ada aku misalnya atau Mr. Suarke, jadi mereka lebih gini ya, lebih disiplin, lebih segan tadi kayak yang kamu bilang, benar banget itu. Nah sekarang kira-kira kapan nih Wahyu kan tadi bilang mau buat survei, terus mau hubungin anak-anak, kapan nih mau eksekusi rencananya? Maunya sih besok aja ya Miss ya, biar lebih cepat. Jadi besok langsung hubungi anak-anak, komunikasi dulu sama anak lewat WA, kemudian cek siapa saja yang bermasalah, kemudian mungkin setelah itu bikin janji untuk yang bermasalah ini, saya bikin janji untuk mengunjungi rumahnya. Kemudian setelah itu kita kalau sudah sudah melakukan ketika saya mengunjungi sudah menemukan suatu kesepakatan dengan semua, termasuk dengan anak-anak yang ada di WA, kita melakukan Jimit ya, pertemuan secara virtual. Jadi nah kemudian anak-anak yang tidak punya HP seperti tadi itu bisa ikutan sama temennya yang punya HP untuk ikutan Jimit. Terus saya undang Miss Anji sama Pak Suwarto ketika membuat kesepakatan kelas. Kemudian setelah itu mulai ketika pembelajaran bahasa Inggris mulai saya terapkan sanksi, kemudian peraturan kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan. Itu aja sih. Oke, jadi itu menurut Wahyu langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya, dan menurut Wahyu apakah itu akan efektif untuk dilakukan supaya meningkatkan partisipasi anak-anak? Menurut saya sih cukup efektif ya. Tapi sambil lihat juga nanti ke depannya kan pasti ada saja masalah-masalah baru yang akan muncul. Tapi untuk sementara ini itu menurut saya sudah cukup efektif, karena untuk yang bermasalah kita sudah berikan solusi, kemudian kita sudah melakukan kunjungan juga, kemudian ada Miss Anji nanti sama Mr. Suwarto yang ada di Jimit untuk memberikan efek ya pada siswa gitu. Jadinya ini kesepakatan yang kita buat itu nggak main-main, jadi memberikan
efek lebih kepada anak-anak untuk lebih bertanggung jawab. Itu aja sih. Wah, bagus banget nih pemikirannya Wahyu. Jadi Wahyu sudah menemukan tujuan Wahyu tadi ya di awal kita diskusi itu apa. Jadi sudah bagaimana perasaannya nih sekarang? Udah lega sih ya Miss, jadinya tahu yang apa yang harus saya kerjakan gitu. Jadinya udah ada gambaran gitu. Apakah masih merasa cemas tentang rapat enggak nanti? Enggak sih, sudah misalnya udah ada misalnya ada gambaran yang harus saya kerjakan, otomatis nanti kan sudah pasti ada hasil nanti yang bisa saya sampaikan ke kepala sekolah nanti gitu. Kalau seandainya saya ditegur lagi tentang masalah partisipasi gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan usaha gitu ya untuk meningkatkan partisipasi siswa gitu. Dan menurut saya memang akan mengefek sih Miss ya, karena dari tadi tuh misalnya tentang kesepakatan, sudah kunjungan, kemudian sama Pak Suwarto juga gitu. Jadi ya akan ngefek sih menurut saya. Ya benar. Jadi sudah ada usaha yang kita lakukan, tentunya hasilnya pasti akan ada peningkatan ya, karena usaha yang kita lakukan berbeda dengan yang sebelumnya. Oke deh. Jadi Wahyu udah lega atau sudah nggak merasa cemas lagi tentang rapat berikutnya ya. Jadi aku berdoa aja sih dan menyemangati semoga rencananya itu sukses dan berhasil sehingga meningkatkan partisipasi siswa di kelasnya Wahyu. Oke, semangat Wahyu. Makasih ya Miss, sudah ngasih gambaran sekarang sudah menuntun aku. Jadinya tahu ya, maksudnya ada gambaran sekarang gitu. Sama-sama Wahyu. Nanti juga minta tolong ya Miss pas unitnya ya. Oke, siap pokoknya. Ya ditunggu. Ya.